Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Amelia Effendi, jurusan Teknik Informatika semester 5. Saya akan mempresentasikan materi arsitektur organisasi komputer dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Pertemuan 2, pendahuluan arsitektur organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalaman, mekanisme, input-output. Perbedaan utama, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya itu, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Struktur dan fungsi utama komputer. Struktur utama komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Terdapat 4 struktur utama komputer, antara lain A. Central Processing Unit atau CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. B. Memori utama, berfungsi sebagai penyimpan data. C. Input-output, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. D. System Interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan output input. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Struktur CPU yaitu A. Control Unit, berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. B. Arithmetic and Logic Unit, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. C. Register, berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. D. CPU Interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Fungsi utama komputer prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu A. Fungsi operasi pengolahan data, B. Fungsi operasi penyimpanan data, C. Fungsi operasi pemindahan data, D. Fungsi operasi kontrol. Komputer harus dapat memproses data. Representasi data di sini bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesannya. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data prosesnya. Dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input atau output, dan perangkatnya disebut peripheral. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Pertemuan 3, evolusi komputer. Komputer generasi pertama, ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris, dirancang oleh John Mulcahy dan John Presper Encart. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berusia lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detik. ERFA muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep stereoprogram dan dipublikasikan dalam bentuk proposal. Yang ketiga ada EXAC komputer. EXAC adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh Universitas Cambridge, England. EXAC di mana komputer ini mulai menggunakan raksa merkuri ke dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data.
dan D. Komersial komputer. Diciptakan oleh Dr. Mauchly dan Eckert pada tahun 1947. Komputer generasi kedua. Ada DPDP-1, merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmable dan Data Processor 1. Ken Olson dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC pada tahun 1957. DEC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. Yang kedua ada IBM 7094. IBM 7094 dirilis pada tahun 1962. Memiliki BR yang difungsikan untuk membuffer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Univac 3. Univac 3 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu Univac 1 dan Univac 2. Mesin ini dirilis pada tahun 1962 dengan sistem operasi yang dikenal bernama CF atau BOS. Komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ada IBM S360. Selanjutnya, IBM memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM S360. Diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. IBM S360 dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi C sebagai rangkaiannya. DG Nova. DG Nova adalah komputer yang berukuran kecil 16 bit pertama yang dibuat pada tahun 1964. Komputer ini dirancang oleh Edson de Castro dari DG atau Data General. Komputer Nova memiliki rancangan yang mirip dengan PDP-8, namun Nova memiliki kemampuan yang lebih baik. Dan selanjutnya komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ada IBM S370. IBM S370 dirilis pada tahun 1970. IBM S370 mulai menggunakan teknologi chip LSI yang memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Selanjutnya ada Apple Macintosh 1 dan 2. Apple Macintosh sangat populer di masanya karena Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis. Apple Macintosh mampu mengalahkan pesaing karena sistem ini, sedangkan pesaingnya masih menggunakan komputer berbasis TEC. Hingga pada generasi keempat mulai digunakan PC, personal komputer, untuk perseorangan. Selanjutnya ada komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ditandai dengan teknologi paralel dan networking. Sudah mengenal adanya internet berawal dari sebatas antar universitas, namun karena teknologi yang semakin maju, kini dunia ini terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Selanjutnya pertemuan 4, review evolusi komputer. Sebutkan 4 komponen utama dalam general purpose komputer. Ada CPU, memori, input, output, interkoneksi. Jelaskan efek dari perkembangan teknologi IC. Meningkatkan kecepatan prosesor, ukuran gerbang logika IC yang lebih kecil, lebih banyak gate, dikemas lebih rapat, menambah clock rate, waktu propagasi untuk sinyal berkurang, menambah ukuran dan kecepatan change, peruntuk bagi prosesor dalam waktu overspeed turun secara signifikan, perubahan organisasi dan arsitektur prosesor, meningkatkan kecepatan eksekusi dan paralel. Jelaskan tentang hukum Moore. Meningkatkan keberapatan komponen dalam chip. Jumlah transistor atau chip meningkat 2 kali lipat per tahun. Sejak 1970 pengembangan agak lambat, jumlah transistor 2 kali lipat setiap 18 bulan. Harga satu chip tetap atau hampir tidak berubah. Kerapatan tinggi berarti jalur pendek menghasilkan kinerja yang meningkat. Ukuran semakin kecil, fleksibilitas meningkat, daya listrik lebih hemat, panas menurun. Sambungan sedikit berarti semakin handal dan atau reliable. Jelaskan tentang karakteristik dari family komputer. Sama atau identik, instruksinya sama atau identik. Bertambahnya kecepatan, bertambahnya jumlah port, bertambahnya ukuran memori. Pertemuan 8, top level view of computer, function and interconnection. Komponen komputer. Pertama ada control unit dan arithmetic dan
logic unit, membentuk central processing unit. Yang kedua ada data dan instruksi harus diberikan ke sistem dan dikeluarkan dari sistem. Contohnya input output. Yang ketiga diperlukan tempat untuk menyimpan sementara kode instruksi dari hasil operasi memori. Fungsi komputer adalah menjalankan program yang terdiri dari kumpulan instruksi yang disimpan dalam memori. Prosesor mengeksekusi instruksi yang ditetapkan dalam program. Apa itu bus? Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device, biasanya menggunakan cara broadcast. Seringkali dikelompokkan. Jalur sumber tegangnya biasanya tidak diperlihatkan. Data bus membawa data, tidak dibedakan antara data dan instruksi. Lebar jalur menentukan performance. 8, 16, 32, 64 bit. Address bus menentukan asal dan atau tujuan dari data. Misalkan CPU perlu membaca instruksi data dari memori pada lokasi tertentu. Lebar jalur menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Contohnya itu 8080 memiliki 16 bit address bus, maka ruang memori maksimum adalah 64.000. Control bus. Informasi, kendali, dan timing. Yang pertama itu sinyal read or write memory. Yang kedua interrupt request. Yang ketiga clock signal. Bagaimana bentuk fisik bus? Jalur-jalur paralel PCB. Ribbon kabel strip konektor pada motherboard. Pertemuan 9 PCI. Jalur pada bus. Jalur sistem, address dan data, interface control, arbitrasi, error line. Jalur bus PCI atau yang optimal, interrupt line, chain support 64 bit, bus extension, CTAG boundary scan. Command pada PCI. Transaksi antara initiator master dengan target. Master pegang kendali bus. Master menentukan jenis transaksi, flash address, flash data. Pertemuan 10. Struktur dan fungsi prosesor. Apa itu prosesor? IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Bagian-bagian organisasi prosesor. Arithmetic and Logical Unit untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. CPU Control Unit untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke atau dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Register memori internal CPU. Hal-hal yang dilakukan CPU: mengambil instruksi, CPU membaca instruksi dari memori, menerjemahkan instruksi, CPU menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan, mengambil data, eksekusi instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul input-output, mengolah data, eksekusi instruksi memerlukan operasi aritmatik atau logika, menulis data, hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul input-output. Pertemuan 11 data flow indirect cycle. Di sini ada gambar dari data flow indirect cycle. And bits yang ada dalam address bus disimpan ke dalam MBR. Kemudian dari MBR dipindahkan ke dalam MAR. Selanjutnya unit control membaca alamat yang ada di dalam memori dari operator ke MBR. Data flow interrupt cycle. Di sini ada contoh gambarnya. Isi dalam PC harus disimpan agar dapat melanjutkan aktivitas normal setelah interupsi. Setelah itu, isi PC akan ditransfer ke MBR, kemudian tersimpan ke dalam data bus. Selanjutnya langsung ditulis di dalam memori yang akan dimuat dalam MAR dari unit control. PC ini menjadi syarat dengan alamat interrupt sehingga masuk ke siklus instruksi berikutnya dengan mengambil instruksi yang sesuai. Pertemuan 12 input-output. Input adalah memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor, contohnya keyboard, mouse. Output adalah menampilkan data, contohnya monitor, printer. Unit
input-output dalam bekerja memerlukan sinyal kontrol. Alasan perangkat input-output tidak terhubung langsung ke sistem bus. Yang pertama itu bervariasinya metode operasi piranti peripheral. Yang kedua, kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu adanya modul yang berfungsi untuk menyelaraskan. Fungsi modul input-output bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar. Bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register dalam CPU. Tugas modul input-output: kontrol dan perwaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, deteksi kesalahan. Contoh kontrol dan perwaktuan: pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input-output dapat meliputi langkah-langkah. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Yang kedua, modul input-output memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul input-output. Yang keempat, modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Yang kelima, selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul input-output sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Komunikasi CPU dan input-output. Command decoding, yaitu modul input-output menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal ke control bus. Misalnya, sebuah modul input-output untuk disk dapat menerima perintah read sektor scan recorder ID format disk. Yang kedua, data. Pertukaran data antar CPU dan modul input-output melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi bus, busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul input-output harus mengetahui alamat peripheral yang dikendalikannya. Buffering, tujuan utama, mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan data CPU. Deteksi kesalahan, apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya informasi kesalahan pada peripheral printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Perintah input-output. Yang pertama, perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji beberapa kondisi status modul input-output dan peripheralnya. CPU perlu mengetahui perangkat peripheralnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Juga untuk mengetahui operasi-operasi input-output yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. 3. Perintah read. Perintah pada modul input-output untuk mengambil suatu paket data kemudian meletakkannya dalam buffer internasional. Paket data dikirim melalui bus data setelah menjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Yang terakhir, perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul input-output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat peripheral yang merupakan tujuan dari data tersebut. Terima kasih.